hanya supaya dirinya bisa berkuasa. Untung dia gagal. Coba dia jadi presiden, bisa berkembang lagi kelompok radikal itu persis seperti 10 tahun masa pemerintahan SBY, di mana kelompok itu makin menguatkan akarnya karena dirangkul oleh pemerintah. Karena itulah saya mencoret nama Prabowo dalam daftar orang yang akan menjadi calon presiden nanti, karena dia pernah bersenggama dengan kelompok radikal itu dan menikmatinya. Begitu juga dengan Sandiaga Uno yang menjadi wakilnya waktu itu, sama saja menikmati situasi ketika politik identitas itu dimainkan. Kalau Anies Baswedan, jelas saya coret juga. Karena dia juga sama. Orang ini pintarnya di bawah rata-rata, tapi jago memainkan kata-kata. Dan Pilgub 2017 kita melihat wajah Anies yang sebenarnya dengan memainkan politik identitas untuk mendapatkan kekuasaan. Jijik saya. Ada orang yang lebih mementingkan bagaimana dia berkuasa daripada memikirkan nasib bangsa. Ketika kelompok radikal ini kelak berkuasa seperti Taliban menguasai Afghanistan dengan hukum agama yang begitu kakunya. Ridwan Kamil sama aja, penuh dengan pencitraan. Dan saya rasa Ridwan Kamil lah penerus SBY dengan gaya yang sama. Jawa Barat adalah gudangnya kelompok radikal. Apa yang dilakukan Ridwan Kamil supaya daerahnya tidak dijadikan sarang kelompok mereka? Nggak ada tuh. Dia cari aman dengan mengelus-elus kelompok itu supaya tidak digoyang. Ridwan Kamil ibarat pria metropolitan yang lebih baik tampil klimis dengan make up tebal daripada sibuk mengurusi debu yang mengotori jalanan. Saya ingat banget ketika Rizik kembali ke Indonesia habis kabur dari Saudi, Ridwan Kamil sempat mau silaturahmi ke tempat Rizik. Rendah sekali kan, seorang kepala daerah harus sowan ke tempatnya buronan. Tiba-tiba dia mundur karena ternyata melihat situasi tidak menguntungkan. Seorang oportunis sejati hanya melihat apa yang menguntungkan buat dirinya pribadi. Dan dari 5 besar calon presiden yang selalu menempati survei teratas, saya hanya punya Ganjar Pranowo. Bukan karena dia dari partai PDI Perjuangan. Bukan karena saya kenal. Bukan juga karena saya pengen dapat jabatan. Tetapi karena dari rekam jejaknya sebagai gubernur, Ganjarlah orang yang dengan konsisten melawan kelompok radikal itu dengan gaya Jawanya. Dia tidak frontal, tapi tindakannya terukur dan tegas. Dia mengumpulkan seluruh kepala SMA dan SMK negeri seluruh Jawa Tengah dan memaksa para kepala sekolah itu untuk menandatangani fakta integritas. Kalau kelak mereka ketahuan bersama kelompok-kelompok radikal, maka mereka harus mundur dari jabatannya atau dicopot dengan paksa. Ganjar masih di hati saya, karena kita butuh seorang tokoh yang berseberangan dengan kelompok garis keras itu untuk ada di puncak kekuasaan. Karena kalau kita punya presiden yang nantinya kerjaannya merangkul kelompok radikal, percayalah, Indonesia akan hancur dalam waktu dekat. Dan ketika saat itu terjadi, kita tidak akan mampu mencegahnya. Dan memilih Ganjar Pranowo, seandainya dia dicalonkan jadi presiden nanti, buat saya adalah bagian dari perlawanan. Saya akan kawal dia karena dia punya frekuensi yang sama, dia punya kegelisahan yang sama, dan dia juga punya tujuan yang sama. Sama seperti ketika saya membela Jokowi dulu, dalam mengawal Ganjar nanti, saya punya prinsip. Orang baik jangan dibiarkan bertarung sendirian. Saya harus buktikan bahwa dia punya teman di sampingnya. Dan ini bukan tentang uang, atau tentang jabatan, atau tentang apapun. Tetapi tentang bagaimana menjaga warisan para pejuang dulu yang sudah mengorbankan darah dan nyawa supaya negeri ini bisa terjaga dari rampokan para penjajah imperialis, penjajah ideologis, maupun penjajah berbaju agamis. Maaf untuk yang gak setuju. Saya harus deklarasikan bahwa saya akan mengawal Ganjar. Dan yang mau di samping saya bersama-sama, mari kita angkat cangkir kopinya. Gaspol! Namanya ialah Pancasila.
Sila artinya azas atau dasar. Dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi.